Presiden Joko Widodo memutuskan menghentikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. PPKM dicabut dengan pertimbangan situasi pandemi COVID di Indonesia sudah membaik. Meski kegiatan tak lagi dibatasi, Jokowi mengingatkan masyarakat tetap memakai masker saat di tempat ramai atau ruang tertutup. Dan lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka yang ada, maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM. Jadi tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat. Namun demikian, saya minta kepada seluruh masyarakat dan komponen bangsa untuk tetap hati-hati dan waspada. Pertama, masyarakat harus meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dalam menghadapi risiko COVID. Pemakaian masker di keramaian dan ruang tertutup harus tetap dilanjutkan. Kesadaran vaksinasi harus terus digalakkan karena ini akan membantu meningkatkan imunitas. Dan masyarakat harus semakin mandiri dalam mencegah penularan, mendeteksi gejala, dan mencari pengobatan. Kemudian kondisi pandemi juga semakin terkendali. Kalau kita lihat kemarin kasus harian per 29 Desember hanya 685, kemudian angka kematian di 2,39%, bornya juga berada di 4,79%. ICU harian di 297. Kemudian ini yang juga penting, pencabutan PPKM ini juga dilandasi oleh tingginya cakupan imunitas penduduk. Jadi dari Sero Survei, ini kalau kita lihat angkanya, di Desember 2021 itu berada di 87,8%, 87,8%, di Juli 2022 ini berada di angka 98,5%. Artinya kekebalan kita ini secara komunitas berada di angka yang sangat tinggi. Menanggapi keluhan masyarakat susah mendapatkan vaksin booster, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meyakinkan bahwa pemerintah masih punya cukup stok. Pemerintah juga sudah membeli produksi dalam negeri. Menkes meminta masyarakat khususnya lansia agar segera mendapatkan vaksin booster. Kan saat ini booster itu masih ada masyarakat yang sulit mendapatkannya. Lalu untuk balita juga berbayar ya Pak ya. Nah ini bagaimana Pak? Menteri Kesehatan. Iya, terima kasih. Jadi memang booster kita masih punya stok yang masuk dari luar negeri, hibah itu di atas 4 juta dosis. Kemudian kemarin atas arahan Bapak Presiden kita juga sudah membeli produksi dalam negeri, baik itu dari Inavac dan Indovac. Jadi satu dari Bio Farma, satu lagi dari Biotis dengan Universitas Erlangga. Itu totalnya antara 5 sampai 10 juta dosis. Dan itu sebenarnya sudah tersedia. Kapasitas penyuntikan kita memang sekarang agak turun nih. Dari 2 juta per hari, sekarang turun ke 100.000, 150.000 per hari. Jadi sebenarnya stoknya ada. Cuma tinggal dipastikan aja bahwa teman-teman media bisa bantu juga. Utamanya para lansia itu tolong diyakinkan untuk di booster. Kebijakan PPKM merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mengendalikan penyebaran COVID-19. PPKM untuk Jawa Bali mulai diterapkan pada Juli 2021 lalu. Teman-teman, Cina naiknya tinggi, atau saya bilang semua negara kalau ada gelombang naik itu bukan disebabkan oleh mobilitas. Sudah confirm secara sains. Ini disebabkan oleh varian baru. Ya, jadi di Cina itu varian barunya masuk nih sekarang nih. BA5.2, BA.2.75 sama BF7 itu masuk tuh. Pruk, naik, nyebar. Nah, ketiga varian ini di Indonesia udah masuk. Ya, yang paling akhir tuh BF7 itu masuk di bulan Juli itu. Sekarang udah ada 15.
Dan kita melihat dengan masuknya BA5, BA2.75 dan BA7, Indonesia sekarang udah terkendali. Kenapa? Karena imunitasnya tinggi dari penduduknya. Sehingga kalau saya ditanya, Pak, kedepannya seperti apa? Mungkin dikaitkan dengan terjadinya di Cina. Saya bilang, ya yang penting buat kita jaga level imunitas di penduduk kita. Dengan cara apa? Itu vaksinasi, boosternya tetap dijalanin. Terutama yang belum ya, karena saya lihat ya sekarang kelihatan sekali tuh yang masuk rumah sakit dan meninggal itu banyak yang belum vaksin. Kan kita 70%, 30%-nya juga masih banyak gitu kan. Nah itu yang harus divaksin terutama orang tua. Nah kemudian apalagi yang kita mesti lakukan teman-teman, ini mendidik kita satu ya. Protokol kesehatan itu penting. Menjaga agar jangan sampai sakit itu lebih penting daripada mengobati yang sakit. Nah protokol kesehatan kita kan cuma 3, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Nah itu terus saya jalanin ya. Teman-teman rajin cuci tangan. Kemudian kalau ngeliat kerumunan banyak ya pakai masker. Kalau kelihatan cuma sedikit ya nggak apa-apa. Kalau di luar tuh nggak apa-apa. Tapi kalau masuk rumah sakit yang kemudian banyak orangnya ya lebih baik pakai masker. Nah itu protokol kesehatan normal yang harus tetap dijaga. Ada beberapa memang protokol kesehatan yang tetap kita dorong atau himbau dan kita ajak masyarakat, terutama pemakaian masker. Pemakaian masker lebih khusus di tempat-tempat tertutup, di publik transportasi, ya, dan juga kepada anggota masyarakat yang mengalami simptom atau gejala gangguan penyakit pernapasan ya, seperti batuk, pilek, dan lain-lain. Kita selama 2 tahun lebih menggunakan masker ini, kita berusaha mengkapitalisasi, memanfaatkan kebiasaan penggunaan masker ini, juga membuat kebiasaan baru, habit baru, seperti di negara-negara maju, di negara Jepang misalnya. Itu kalau masyarakatnya sudah anggota ada yang kena gejala gangguan pernapasan, batuk, pilek, mereka secara sadar memakai masker supaya tidak menulari orang lain. Nah, kita harapkan juga pemakaian masker dipakai oleh anggota masyarakat kita yang secara sukarela ya, yang merasa bahwa dia mengalami gangguan pernapasan dan dapat bisa menularkan ke orang lain. Apapun gangguan pernapasannya, baik COVID, flu, dan lain-lain.